3D, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Apa sih itu hukum pidana itu? Hukum pidana adalah kesemuaan aturan-aturan atau larangan-larangan yang dibuat oleh negara dan diancam dalam suatu pidana. Barang siapa yang tidak ditaati kesemuaan aturan-aturan akibat hukum, maka seseorang itu akan menjalani hukum pidana tersebut. Yang kedua adalah fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi hukum secara umum adalah mengatur hidup masyarakat dan menyelenggarakan tata bermasyarakat. Yang kedua, fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggar dengan suatu sanksi yang berupa pidana yang sifatnya tajam apabila dibanding dengan hukum lainnya. Yang ketiga, sifat hukum pidana. Yang pertama, sifat melawan hukum adalah kelakuan manusia yang termasuk syarat tidak tertulis untuk dapat pidana, sehingga untuk dapat suatu perbuatan sendiri berlaku syarat bahwa perbuatan hukum akan bertentangan dengan hukum juga. Yang kedua, sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan deklik dengan undang-undang untuk dapat dipidanakan perbuatan yang bersumber dari asas legalitas. Yang ketiga, sifat melawan material. Sifat melawan material ini adalah membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentukan undang-undang. Yang keempat, jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Kalau hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undang. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat yang masih hidup dalam masyarakat. Yang kedua, hukum pidana publik. Hukum pidana publik adalah untuk kepentingan umum. Yang ketiga, hukum pidana objektif adalah seluruh garis hukum yang mengenal tingkat laku yang diancam dengan pidana perbuatan. Yang keempat, hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif adalah hak pengusahaan untuk mengancam pidana dan menjatuhkan pidana dalam pelanggaran hukum pidana. Yang kelima, hukum pidana material adalah aturan-aturan hukum pidana yang berupa normal dan sanksi hukum pidana dan ketentuan umum yang membatasi. Yang keenam, hukum pidana formil adalah garis-garis hukum yang menjadi pedoman dasar penegak hukum melaksanakan ketentuan hukum pidana material atau proses pengadilan hukum. Yang kelima, lembaga penegak hukum. Yang pertama, kepolisian negara
adalah salah satu anggota musyawarah kepolisian, lembaga yang pertama sudah sangat familiar dengan masyarakat, berada tersinggung langsung dengan masyarakat. Kepolisian melindungi rakyat dari kesejahteraan pelanggaran hukum dalam satu lalu lintas yang mengatur mengenai kehidupan lalu lintas. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi adalah menangani kasus-kasus hukum di atas, menjadi pengadilan, lembaga berperan dalam penegakan hukum. Mahkamah Agung adalah berbagai lingkup pengadilan, mulai dari lingkup pengadilan umum hingga militer, dikarenakan kewenangan melengkapi wilayah. Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan mahkamah yang juga kepada presiden, yang juga menjatuhkan gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang konsep dasar kriminologi. 1. Pengertian kriminologi. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang termasuk proses pembuatan undang-undang. Yang kedua, tujuan kriminologi. Yang pertama, memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku manusia. Yang kedua, mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan dalam melaksanakan kebijakan sosial. Yang ketiga, memberi informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan secara internal secara kental. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat dalam mencegah terjadi kejahatan. Yang ketiga, manfaat kriminologi adalah untuk memahami yang lebih baik terhadap para norma-norma dan nilai yang di dalam hukum pidana perilaku yang merugikan hukum manusia dan masyarakat, untuk pemahaman sosial terhadap penyimpangan, menyelidiki, membantu untuk menangkap kejahatan. Yang keempat, hubungan antara hukum pidana dan kriminologi. Dapat dikatakan hubungan timbal balik satu sama lain. Hukum pidana mempelajari akibat hukum dari para perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang lazim, mencari sebab-sebab. Sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang lazim, mencari sebab-sebab sambil timbul kejahatan dan cara menghindari tindakan yang bedanya objek dan tujuannya. Selanjutnya, asas hukum pidana. 1. Pengertian asas hukum. Asas hukum adalah apabila suatu undang-undang telah dilembar negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggar bahwa undang-undang itu belum diketahui dengan berlaku, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkat laku memperoleh peraturan yang berlaku waktu yang akan datang. Yang kedua, asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, asas teritorial. Asal ini diatur juga dapat kita undang-undang hukum pidana atau KUHP, yaitu dalam pasal 2 KUHP yang mengatakan ketentuan pidana dalam Perundang-undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana.
Yang kedua, asas personal. Apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, berlakunya dapat pidana yang dilakukan warga negara yang telah menghapus hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan. Yang ketiga, asas pelindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukuman atau kepentingan nasional. Yang ketiga, implementasi asas hukum pidana dalam pasal di KUHP. Yang pertama, asas hukum terdapat pada pasal 4 KUHP. Contohnya, pemasukan surat hutang. Contohnya, pemalsuan surat hutang atau sertifikasi hutang atas tanggungan Indonesia suatu daerah, termasuk pula pemasukan tanda dividen atau tanda bunga. Yang kedua, asas legalitas terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Contohnya, kasus bom di Bali, kasus pelanggaran HAM Timur Timur, dan kasus Priok. Yang ketiga, asas teritorial terdapat pada pasal 2 KUHP. Contohnya, seorang pria menembuskan senjata di dalam wilayah terhadap Rulitadia dan melewati batas negara tersebut, sehingga mengenai pria lain dan terbunuh di negara Bulgaria. Selanjutnya, materi ajaran sebab akibat. Yang pertama, ajaran sebab akibat adalah syarat untuk ditimbulkan suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama secara abstrak, yang menimbulkan penghitungan norma secara seimbang. Akibat itu dengan keadaan hanya kemudian akan diketahui secara subjektif. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan atau tindakan pidana seseorang atau suatu tindakan pidana. Yang ketiga, hubungan kausal dengan sebab akibat. Kausal bersifat menyebabkan suatu kejadian yang menjelaskan hubungan sebab akibat suatu fenomena. Kalau sebab akibat suatu proses perbuatan seseorang atau proses penalaran. Yang keempat, rumusan sebab akibat dalam KUHP. Contohnya yaitu kejahatan oleh nyawa seseorang dibagi menjadi dua, yaitu disengaja, terdapat pada pasal 338 sampai dengan 349 KUHP. Dan yang kedua, karena kelalaian, terdapat pada pasal 359 KUHP. Yang kelima, implementasi sebab akibat dalam KUHP. Elemen dibagi menjadi dua, yaitu elemen objektif dan elemen subjektif. Mungkin itu saja materi yang saya dapatkan.